Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirahnia Liasari dari kelas LG Ilmu Gizi Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengawasan mutu makanan. Dalam video ini, saya akan membahas tentang resume dari salah satu jurnal tentang aplikasi pengendalian dan pengawasan mutu makanan. Selamat menyimak videonya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan mutu fisik dan mikrobiologi gel cincau hijau kemasan selama penyimpanan yang diambil dari Jurnal Mutu Pangan volume 1 bagian 2 halaman 118 sampai 123 tahun 2014. Seperti kita ketahui, gel cincau hijau itu memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya yaitu dipercaya sebagai obat penurun panas, obat radang lambung, obat penurun rasa mual, dan penurun tekanan darah tinggi. Namun, gel cincau hijau pun memiliki beberapa kelemahan. Produk pangan yang berbentuk dari gel cincau hijau yang dibuat secara tradisional hanya memiliki umur yang sangat singkat, terutama dikarenakan oleh tingkat sinerasis dan kandungan mikrobanya yang tinggi. Namun sebelumnya, upaya untuk perbaikan mutu gel tersebut telah dilakukan dengan cara memodifikasi cara pembuatan gel diikuti dengan perlakuan pemanasan, yaitu pengukusan pada gel cincau hijau dan pasteurisasi pada gel cincau hijau. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengamati perubahan mutu produk gel cincau hijau yang kukus maupun pasteurisasi selama penyimpanan dingin di antara 5-10 derajat Celcius, khususnya untuk mutu fisik dan mikrobiologi. Diharapkan setelah penelitian ini, para produsen atau penjual cincau hijau dapat mengaplikasikan hasil dari penelitian ini untuk memudahkan penjualannya, agar cincau hijau tersebut dapat disimpan lebih lama, sehingga tidak perlu lagi membuatnya tiap hari. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan gel cincau hijau ini, diantaranya yaitu ada daun cincau hijau, air minum dalam kemasan, NaHCO3, dan karagenan bubuk atau ekstraksi dari lumpur laut. Untuk cara pembuatan gel cincau hijau tersebut, yang pertama yaitu daun cincau hijau dicuci bersih dengan air matang lalu ditiriskan. Selanjutnya, untuk perbandingan antara daun cincau hijau dan air yang digunakan adalah 1:15. Lalu daun cincau hijau yang diblensir menggunakan air suhu 70-80 derajat Celcius selama 2-3 menit. Setelah itu, ditambahkan air. Daun dihancurkan dengan blender dan disaring menggunakan kain saring 2 lapis. Ekstrak cincau hijau yang diperoleh ditambahkan oleh karagenan 2% dan NaHCO3 0,125% yang sebelumnya telah dilarutkan dalam air. Selanjutnya, ekstrak dimasukkan dalam wadah cup plastik dan dikelim dengan tutup plastik. Setelah gel terbentuk dengan sempurna, produk dipanaskan dengan cara dikukus 100 derajat Celcius selama 5 menit atau dipasteurisasi pada suhu 95 derajat Celcius selama 22 menit. Setelah itu, simpan gel cincau hijau di dalam refrigerator suhu 5-10 derajat Celcius hingga nanti dianalisa. Produk gel cincau hijau yang sudah diberi perlakuan pemanasan kemudian disimpan di dalam refrigerator 5-10 derajat Celcius. Lalu perubahannya diamati dari mutu fisik dan mutu mikrobiologinya setiap 3 hari selama 15 hari penyimpanan. Pengujian mutu fisik yang diamati diantaranya yaitu sineresis, warna, pH, tekstur yang meliputi
kekuatan gel, rigiditas, dan titik pecah gel. Lalu pengujian mutu mikrobiologis yang meliputi total plate count dan total kapang kamir. Untuk sineresis, yaitu peristiwa keluarnya air dari matriks gel. Sineresis yang terjadi pada gel cincau hijau yang dibuat dengan cara tradisional sangat tinggi. Pada gambar, dapat dilihat bahwa sineresis pada cincau hijau kukus atau CHK dan cincau hijau pasteurisasi atau CHP memiliki pola yang hampir sama. Tingkat sineresis pada hari terakhir sebesar 4,90% untuk CHK dan 6,66% untuk CHP. Tingkat sineresis CHK dan CHP ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat sineresis cincau hijau tradisional. CHP memiliki tingkat sineresis yang lebih tinggi daripada CHK. Hal tersebut diduga karena dipengaruhi oleh jumlah panas yang diterima, yaitu lebih besar pada CHP dibandingkan CHK. Selanjutnya untuk nilai pH, gambar menunjukkan nilai pH gel mengalami sedikit penurunan pada 3 hari di awal penyimpanan, relatif stabil hingga hari ke-9, dan selanjutnya pH meningkat kembali hingga hari terakhir penyimpanan. Selama penyimpanan, CHK dan CHP memiliki pH yang hampir sama, kecuali pada hari ke-0, di mana pH CHP lebih rendah daripada CHK. Nilai pH CHK berkisar pada 6,590 sampai 7,34 dan pH CHP 6,52 sampai 6,97. Penurunan pH dimungkinkan terjadi akibat terbentuknya asam-asam organik yang diinduksi oleh adanya pemanasan. Lalu pengujian warna. Pengukuran warna dilakukan dengan menggunakan chromameter dan dinyatakan dalam notasi L, A, B. Nilai L menunjukkan kecerahan produk gel cincau hijau. Selama penyimpanan, nilai L berada pada kisaran 19,91 hingga 21,36 untuk CHK dan 22,03 hingga 23,80 untuk CHP. Selanjutnya, untuk nilai A negatif untuk warna hijau dan nilai positif untuk warna merah. Nilai A gel cincau hijau secara umum meningkat selama penyimpanan, yang dapat diartikan warna hijaunya menurun meskipun masih terlihat berwarna hijau. Lalu untuk nilai B positif untuk warna kuning dan nilai negatif untuk warna biru. Dari parameter ini terlihat bahwa warna kuning produk menurun, sehingga diduga klorofil gel cincau hijau tidak terdegradasi menjadi fiofitin. Selanjutnya untuk tekstur. CHP memiliki tekstur yang lebih mudah hancur dibandingkan CHK. Hingga 15 hari penyimpanan, tekstur CHK dan CHP, terutama rigiditas dan titik pecah, memiliki pola perubahan yang hampir sama. Nilai rigiditas dan titik pecah tidak jauh berbeda antara sebelum dan setelah 15 hari penyimpanan dingin. Namun, untuk kekuatan gel cincau, baik CHK maupun CHP sedikit meningkat setelah 15 hari penyimpanan. Selanjutnya yaitu total plate count dan total kapang kamir. Gel cincau hijau kukus, total mikroba awalnya sebesar 1,0 kali 104 dan terus mengalami peningkatan secara eksponensial hingga hari terakhir penyimpanan. Total kapang kamir awal sebesar 1,5 kali 102 dan tidak mengalami perubahan hingga hari terakhir penyimpanan. Untuk gel cincau hijau pasteurisasi atau CHP, total mikroba awal sebesar 2,5 kali 103 hingga penyimpanan hari ke-9, lalu meningkat secara eksponensial hingga hari terakhir penyimpanan.
Total kapang kamir selama penyimpanan tidak berubah, yaitu sebesar 1,5 kali 102. Berdasarkan hasil analisis, produk CHP memiliki mutu mikrobiologi yang baik dan aman untuk dikonsumsi hingga penyimpanan hari ke-12. Dan kesimpulan dari pengujian tadi yaitu meskipun cincau hijau kukus atau CHK memiliki mutu fisik yang sedikit lebih baik, namun cincau hijau pasteurisasi atau CHP lebih aman untuk dikonsumsi. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk yang mendengarkan dan menontonnya. Terima kasih.